Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai nikmatnya kepada kita sehingga kita dapat merasakan sebuah kenikmatan yang luar biasa, yakni nikmat dalam menuntut ilmu. Santri Ustadz yang sangat cintai karena Allah, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada hari ini insyaallah Ustadz Romli akan membawakan sebuah materi dari buku Momentum Iman terkait subtema sungai. Nah, terkait dengan sungai, bagaimana kalian? Apa kalian sudah pernah melihat sungai? Apakah kalian tahu apa bedanya sungai, kali, danau, bahkan lautan? Nah, menurut definisi, sungai adalah sebuah aliran air dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, dari hulu hingga ke hilir, di mana di dalamnya terdapat aktivitas secara alami, baik pengikisan, pengendapan, maupun transportasi. Nah, itu adalah definisi tentang sungai. Namun, di sungai tersebut, itu harus benar-benar kita pahami bahwa sungai menjadi sebuah keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Sungai pun ada di surga. Dan banyak. Dan sungai yang terbesar adalah Sungai Al-Kautsar. Santri Ustadz yang sangat Ustadz cintai, bahwasanya dalam mempelajari tentang sungai, kita dituntut untuk memperkaya keilmuan, tetapi bukan sebatas keilmuan, bukan sebatas ilmu pengetahuan, tetapi harus diperhatikan juga apa adab kita terhadap sungai. Dan apa amal kita terhadap sungai. Misalnya seperti ini. Untuk yang adab, apa adab kita terhadap sungai? Kita sudah tahu manfaat sungai. Nah, sekarang bagaimana dengan adab sungai? 1. Adab sungai, kita harus menjaga kelestariannya. Kita dengar belakangan ini, wilayah kita, tanah kelahiran kita itu sangat sering dilanda musibah yang namanya banjir. Coba perhatikan, apa penyebabnya? Salah satu penyebabnya adalah bahwa sungai tidak bisa dimanfaatkan dengan fungsi yang sebenarnya. Misalnya, sungai ditutup oleh tumpukan sampah. Misalnya, sungai menjadi timbunan barang-barang bekas, atau bahkan sungai dikikis tepiannya untuk membangun perumahan. Ini semua balik lagi kepada kita terhadap nilai-nilai adab-adab kita terhadap sungai. Padahal sungai tersebut memiliki fungsi untuk jalannya air, untuk transportasi air melintas dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Oleh karena itu, santri-santri Kutab Ummul Qura, adab kita yang pertama terhadap sungai adalah menjaga kelestarian sesuai dengan fungsinya. Ya. Yang kedua, adab kita yang paling utama dan tidak kalah utama adalah bersyukur. Coba bayangkan kalau seandainya sungai tidak ada. Jangankan tidak ada, sungai dipersempit saja langsung meluap banjir di mana-mana. Bukan hanya 1-2 titik, bahkan bisa meluap kemana-mana. Oleh karena itu, dengan adanya sungai, kita patut bersyukur. Dan di sungai itu memiliki ekosistem yang sangat banyak. Di situ bisa ada ikan, bisa ada hewan-hewan air lainnya yang menjaga keseimbangan ekosistem di dalam sungai tersebut. Yang ketiga adalah adab kita tidak mencemarinya. Mencemari tidak hanya dalam bentuk sampah. Mencemari bisa juga dalam bentuk cairan atau limbah. Apalagi kalau sudah sampai ke limbah industri. Itu sudah sangat mengotori. Tidak hanya mengotori untuk ekosistem di dalamnya, tapi juga mengotori
untuk kelangsungan hidup umat manusia. Selanjutnya, adab yang keempat terhadap kalian, terhadap kita semua, tidak bermain sendirian di sungai. Nah, hati-hati kalau misalnya kalian atau teman-teman kalian main di sungai atau di tepi sungai sendirian. Tentunya itu sangat berbahaya buat kalian. Butuh pendamping, baik orang tua atau saudara kalian yang lebih dewasa. Yang kedua, tidak berenang di sungai pada saat keadaan yang mendung atau hujan. Wah, itu sangat berbahaya. Apalagi daerah-daerah dengan kecuraman atau daratan yang sangat curam. Selanjutnya, yang kelima adalah hati-hati saat menyeberangi sungai. Adab yang terbaik pada saat menyeberangi sungai dengan hati-hati. Fokus untuk menyeberang, tidak bercanda, dan jangan lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena pada saat kalian berzikir, hati kalian tenang dan lebih fokus. Selanjutnya, amal perbuatan apa yang kita bisa lakukan terhadap sungai? Satu, membersihkan sungai. Ya, walaupun tidak bisa membersihkan, misalnya kita bisa menjaga sungai dari tumpukan sampah atau minimal tidak membuang sampah ke sungai. Yang kedua adalah menjelajahi sungai. Ya, bisa menyusuri tepian sungai bersama orang tua, itu sesuatu yang sangat menarik. Apalagi kalau misalnya ke sungai yang lingkungannya masih bersih, masih terjaga. Nah, oleh karena itu dari sungai kita bisa mengambil nilai-nilai keimanan. Bersyukur, tetap berzikir, dan senantiasa bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustadz punya sebuah kisah, di mana kisah ini terkait dengan sungai yang sangat fenomenal. Kisah ini ketika seorang yang sangat mulia, Nabi Musa alaihi salam, dialirkan ke sungai Nil, di mana pada saat dialirkan dengan penuh kecemasan, karena pada saat itu Firaun mengaku kalau dirinya adalah Tuhan. Dari situ Firaun membuat ancaman seluruh penduduk Mesir dengan sebuah peraturan. Ini semua berangkat dari kegelisahan Firaun dari yang disampaikan oleh ahli nujumnya. Dia menyatakan bahwa nanti ada seorang laki-laki yang akan menumbangkan kerajaannya. Oleh karena itu dia membuat sebuah peraturan di mana diawasi seluruh wanita penduduk Mesir yang sedang hamil. Tidak hanya sampai diawasi, tetapi ditunggu, bahkan dipantau, dijaga pada saat melahirkan. Nah, lalu singkat cerita, Nabi Musa lahir, tapi sayang sekali pada saat itu Nabi Musa dengan peraturan yang sangat mencemaskan ibunya, Yukabat namanya, dia mau tidak mau harus menyembunyikan Nabi Musa dengan cara mengalirkan ke sungai Nil. Namun Yukabat meminta kepada kakaknya untuk mengikuti peti tersebut. Nah, diikuti terus, disusuri sungai. Nah, sampailah suatu titik di mana pada saat itu kakaknya Nabi Musa melihat bayi tersebut, Nabi Musa alaihi salam, diambil oleh seorang putri raja dan diangkat oleh istri raja, Asiyah namanya, menjadi seorang anak. Walaupun sebenarnya awalnya ditentang oleh Fir'aun, tapi kuasa Allah Subhanahu wa taala menjatuhkan rasa simpati dan sayang kepada hatinya Asiyah. Oleh karena itu mulai saat itu Nabi Musa alaihissalam dididik, dibesarkan di dalam lingkungan kerajaan, dan Fir'aun tidak pernah sama sekali menyadari hal-hal tersebut. Dalam kisah ini, sungai menjadi sesuatu yang sangat istimewa yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kisah Nabi Musa alaihi salam. Oleh karena itu, santri-santri ustaz yang sangat ustaz cintai, perhatikan adab dan amalnya ketika kalian bertemu dengan sungai. Perhatikan betul-betul apa yang harus dilakukan seperti yang tadi ustaz sampaikan. Tip dari ustaz cukup sekian.
Jazakumullah khairan katsir. Mohon bimbingan dari Aba dan Umanya di rumah agar belajarnya bisa bersama dan bisa melakukan tanya jawab setelah materi selesai. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.